Halo teman-teman, selamat datang di video pemeriksaan KAS dan setara KAS mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Novi Darmayanti SEM SA AKCA. Anggota kelompok 9 terdiri dari 1. Kusnul Kamidia dengan NIM 23041010, 2. Cindy Nurjunika Indawati dengan NIM 23041017, 3. Nur Handayani dengan NIM 23041038. Pengertian kas dan setara kas. Kas merujuk pada aset yang paling likuid, paling mudah dicairkan, dan karenanya ditempatkan pada urutan teratas dalam daftar aset di neraca perusahaan. Kas sangat penting karena digunakan untuk semua transaksi operasional, seperti membayar gaji, melunasi utang, dan membeli persediaan. Yang kedua, setara kas. Setara kas adalah investasi yang memiliki dua karakteristik utama, likuiditas sangat tinggi dan risiko nilai yang sangat rendah. Setara kas digabungkan dengan kas dilaporkan keuangan, terutama laporan arus kas, untuk menyajikan total daya beli perusahaan yang siap digunakan. Sifat dan contoh kas dan setara kas. Yang pertama, aset paling lancar. Kas merupakan urat nadi operasional perusahaan. Meskipun vital untuk kelangsungan usaha karena likuiditasnya, ia juga merupakan aset yang paling beresiko disalahgunakan, sehingga membutuhkan perhatian dan pengawasan manajemen yang serius. Yang kedua, pengendalian internal. Menciptakan sistem efisien yang menjaga aset perusahaan, memisahkan tugas pencatatan dan pelurusan kas, serta mencegah penipuan melalui audit internal secara berkala. Sistem ini mengurangi risiko dengan mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga menekan peluang penyelewengan. Selanjutnya, contoh termasuk saldo rekening giro sementara serta cek tunai yang belum didepositkan harus dikontrol agar tidak terjadi penyelewengan atau kehilangan dana dengan penerapan prosedur pemeriksaan dan pencatatan yang tepat. Kemudian yang terakhir, tidak termasuk. Deposit berjangka memiliki jangka waktu tertentu sehingga tidak likuid segera. Sementara cek mundur belum jatuh tempo dan cek kosong tidak dapat dicairkan karena dana tidak mencukupi. Untuk yang terakhir, dari beberapa poin di sini, yang mana pengendalian internal atas kas dan setara kas mencakup prosedur pemeriksaan dan menargetkan aspek eksistensi saldo, kelengkapan pencatatan, keterjadian transaksi, akurasi dan klasifikasi, serta ketepatan waktu untuk memastikan aset likuid disajikan secara wajar tanpa kekurangan. Tujuan pemeriksaan audit kas dan setara kas terdapat kontrol internal, eksistensi, saldo, keterjadian transaksi, kelengkapan pencatatan, akurasi dan klasifikasi, ketepatan waktu, yang terakhir ada prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Pertama, evaluasi kontrol internal merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan akuntan. Kedua, lakukan compliance test. Langkah-langkahnya adalah menutup tujuan pengujian, mengidentifikasi kontrol yang relevan, menentukan sampel transaksi. Ketiga, buat top schedule adalah salah satu jenis kertas kerja pemeriksaan yang berfungsi sebagai lembar awal yang menunjukkan hasil audit kita secara umum, tahu kesimpulan atas pos yang bersangkutan. Yang keempat adalah cash count, adalah penghitungan kas perusahaan apakah telah sesuai dengan laporan keuangannya. Kelima, konfirmasi saldo bank kirim. Konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan asuransi utama. Mengenai pengujian konfirmasi adalah eksistensi serta hak dan kewajiban. Keenam, pemeriksaan rekonsiliasi bank, prosedur audit yang dilakukan auditor untuk memastikan bahwa rekonsiliasi bank benar. Proses audit yang pertama, uji kewajaran. Salah satu prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk menilai apakah suatu angka, saldo akun, dan lainnya itu benar. Yang kedua, jadwal utama kas dan setara kas merupakan
Kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam jadwal pendukung untuk akun-akun yang berhubungan biasanya berisi saldo per book, audit adjustment, saldo per audit, dan saldo tahun lalu yang dinyatakan indeks A. Yang ketiga, perhitungan kas fisik. Secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada dengan dokumen kertas kerja berupa berita acara pemeriksaan kas. Yang keempat, sistem kas kecil. Pencatatan kas kecil ada dua, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana berubah. Yang kelima, daftar koreksi berisi ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan apabila salah dalam menerapkan perlakuan akuntansi. Yang keenam, menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan proses final akhir dalam melakukan audit kas, di mana auditor akan membuat kesimpulan dan komentar dari hasil pemeriksaan kas. Dokumen audit yang dibutuhkan. 1. Laporan posisi keuangan. Tahun berjalan merupakan dokumen atau bukti audit pertama kali yang akan dilihat oleh auditor dan digunakan untuk menilai kondisi keuangan. 2. Bukti pengeluaran kas dan penerimaan kas. Bukti pengeluaran kas yaitu bukti atau transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran di mana bukti mengeluarkan kas tersebut digunakan untuk dokumen ketika menyusun jurnal pengeluaran. Ketiga, jadwal utama dari kas dan dana setara kas merupakan kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi-informasi yang dicatat dalam jadwal pendukung untuk akun-akun. Yang keempat, berita acara pemeriksaan kas merupakan suatu laporan yang dibuat dengan tujuan memeriksa apakah jumlah saldo kas itu sudah benar. Yang kelima, rekonsiliasi bank. Proses pencocokan dan penyusutan antara catatan kas menuntut perusahaan dengan catatan kas menurut bank. Daftar koreksi, yaitu berisi ayat jurnal penyesuaian. Risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan sendiri adalah kerentaan suatu akun atau jenis transaksi terhadap salah satu material sebelum mempertimbangkan pengendalian internal perusahaan. Yang kedua ada risiko pengendalian. Adalah risiko yang bahwa salah satu material yang mungkin terjadi tidak dapat dicegah atau dideteksi dengan tepat waktu oleh sistem pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi sendiri adalah risiko bahwa auditor gagal mendeteksi salah satu material meskipun prosedur audit sudah dilakukan dengan benar. Dokumen yang diperlukan untuk audit kas adalah laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan merupakan dokumen utama yang menjadi dasar auditor dalam menilai kewajaran saldo kas dan transaksi yang terjadi. Yang diperiksa terutama adalah neraca laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, terdapat sampel bukti pengeluaran kas dan penerimaan kas. Auditor mengambil sampel dokumen transaksi kas untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan menerima kas dengan sah, dicatat dengan benar, mendapatkan otoritas yang sesuai. Yang ketiga, jadwal utama kas dan setara kas. Jadwal utama sendiri adalah ringkasan saldo kas dan setara kas yang disusun oleh klien dan kemudian diuji oleh auditor. Biasanya berisi rincian seluruh rekening kas, kas kecil, kas di bank, rekening giro tabungan. Rincian setara kas sendiri adalah deposito, jangka pendek, instrumen likuid, dan lainnya. Rekonsiliasi bank setiap bulan, mutasi kas selama periode berjalan, dan nomor rekening bank dan saldo akhir. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih. Dokumen yang diperlukan untuk audit kas adalah laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan merupakan dokumen utama yang menjadi dasar auditor dalam menilai kewajaran saldo kas dan transaksi yang terjadi. Yang diperiksa terutama adalah neraca laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, terdapat sampel bukti pengeluaran kas dan penerimaan kas. Auditor mengambil sampel dokumen
transaksi kas untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan menerima kas dengan sah dicatat dengan benar mendapatkan otoritas yang sesuai. Yang ketiga, jadwal utama kas dan setara kas. Jadwal utama sendiri adalah ringkasan saldo kas dan setara kas yang disusun oleh klien dan kemudian diuji oleh auditor. Biasanya berisi rincian seluruh rekening kas kecil, kas di bank, rekening giro tabungan. Rincian setara kas sendiri adalah deposito, jangka pendek, instrumen likuid, dan lainnya. Rekonsiliasi bank setiap bulan, mutasi kas selama periode berjalan, dan nomor rekening bank dan saldo akhir.